Pada tahun 1995 itu adalah tahun saya memulai pelayanan di MRII Yogyakarta. 1 minggu kemudian saya merasa agak susah dalam pergumulan tersebut dan saya memberanikan diri untuk menelepon Pendeta Stephen Tong dengan maksud hati mendapatkan penghiburan atau mendapatkan kata-kata penguat. Sebab hari itu adalah hari di mana saya memulai MRI Jogja, lalu sekaligus menjadi gembala di tempat itu. Beliau berkata di ujung telepon sana, pelajari kitab Yeskiel. Disuruh belajar malah. Maksud hati mencari penghiburan dan nasihat, disuruh belajar. Dan satu kata yang keluar dari mulut beliau, Tommy, cari wajah Tuhan. Kata-kata itu membekas di kepala saya, dan minggu lalu di dalam rapat sinode, nampaknya ini menjadi tema besar daripada sidang sinode. Saya cukup kaget oleh karena minggu lalu pada tanggal 28 Desember saya berkata minggu depan kita akan bicara mengenai mencari wajah Tuhan. Perkataan itu semenjak tahun 95 itu menjadi semacam pedoman di dalam pelayanan saya sampai dengan hari ini. Cari wajah Tuhan, atau hari itu beliau berkata tuntut wajah Tuhan. Dan menjadi warna di dalam sidang sinode, dan saya mengambil komitmen minggu lalu untuk mengkhotbahkan mencari wajah Tuhan setelah khotbah akhir tahun yang berjudul akhir lebih baik daripada awal. Nah, itu sebab hari ini tema saya adalah cari wajah Tuhan dan kekuatannya. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menyoroti 2 tokoh, memperbandingkannya. Yang pertama adalah kata-kata carilah wajah Tuhan dan carilah kekuatannya, itu adalah milik Daud. Mari kita lihat. Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kalimat itu jelas sekali tercatat di sana. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini nampaknya menjadi semacam clue daripada hidup iman Kristen. Semua orang yang percaya adalah orang yang mencari wajah Allah, yang mencari kekuatan daripada Allah sendiri. Latar belakangnya ada di mana dari cerita ini? Itu ada di dalam kitab Tawarikh. Mari kita melihat kitab Tawarikh. Kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-16. Kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-16. Kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-16. Saya akan mengutip beberapa ayat di dalam perikop ini. Tabut Allah, ayat pertama. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ayat yang keempat, juga diangkatnya dari orang-orang Lewi itu beberapa
orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan. Lalu kita lihat dalam ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Persis sama. Jadi ini seperti sebuah copy paste. Persis sama, kalimat demi kalimat, titik komanya. Persis sama. Nah, ini adalah kisah Daud. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat raja yang lain dari bangsa Israel yang bernama Rehabeam. Ya, tokoh ini saya pakai untuk menjadi pembanding daripada Daud. 2 Tawarikh pasal yang ke-12. 2 Tawarikh pasal yang ke-12. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca. Ada 16 ayat di sana. Kita akan membacanya secara bergantian. Semua pria, ayat yang ganjil. 2 Tawarikh pasal yang ke-12. 1, 2, 3. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu dalam kuasa Sisak. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan aku akan segera meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Maka majulah Sisak ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Allah di antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Anom. Daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam terus menerus.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kisah daripada Allah di dalam diri orang-orang yang dipilihnya untuk mengajarkan kita tentang apakah kehendaknya. Kita tahu kita harus berjalan mengikuti Tuhan. Kita tahu kita harus setia kepada Tuhan. Tapi kita membutuhkan hal yang sedikit lebih detail. Bagaimana kita berjalan dan bagaimana kita setia kepada Tuhan. Nah, kisah tentang Daud itu menceritakan tentang sebuah peristiwa bagaimana Daud bersyukur kepada Allah oleh karena tabut perjanjian itu telah kembali ke tempatnya yang seharusnya di Yerusalem. Kita tahu bahwa tabut itu pernah hilang dalam sebuah peperangan, direbut dan dibawa ke perbendaharaan rumah daripada dewa daripada raja yang mentaklukkan Israel pada saat itu. Itu sebuah penghinaan besar. Dan itu bukan hanya terjadi pada masa Daud, pernah terjadi juga pada masa sebelumnya. Bagaimana bangsa ini mengalami peperangan, ditaklukkan, lalu perbendaharaan daripada rumah ibadah mereka, semua perkakas dirampas dan kemudian dimasukkan ke kuil atau ke rumah dewa daripada bangsa yang menaklukkan Israel. Digeletakkan begitu saja di sana, di hadapan patung daripada dewa mereka. Ini mau mengatakan bahwa raja atau Allahnya Israel itu tunduk dan sujud bersembah kepada dewa bangsa yang mentaklukkan. Kita bisa melihat itu dari cerita tentang Nebukadnezar dan dalam cerita tentang Daniel. Dia ditaruh dalam rumah ibadah dan digeletakkan begitu saja, sementara patung dewa Baal itu berdiri dengan megah di sana. Seakan-akan perkakas rumah Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan bait Allah itu sujud dan menyembah kepada dewa Baal. Nah, saudara-saudara, tabut perjanjian pernah dirampas, lalu pernah mau dikembalikan ke Yerusalem, tapi ada sebuah peristiwa yang membuat Tuhan marah. Akibatnya tabut itu dititipkan di rumah orang lain dan terlupakan sekian waktu lamanya. Sampai kemudian Daud kaget, lupa ada tabut Allah, bawa pulang. Dan cerita itulah yang kemudian kita lihat tentang bagaimana Daud dan seluruh Yerusalem bergembira menyambut tabut itu pulang. Ya, tentang bagaimana Allah yang digambarkan oleh kehadiran daripada tabut perjanjian itu berada di tempat seharusnya dia berada. Dikatakan oleh kitab Tawarikh, tepat di tengah kemah. Ingat, hari itu belum ada bait Allah, tapi ada kemah pertemuan. Tepat di tengah bait Allah. Cerita ini mau menceritakan tentang bagaimana Allah itu melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Melalui pikiran daripada seorang Daud yang dicerahkan dan kemudian mengingat tentang ada wajah Tuhan yang terlupakan. Ada wajah Tuhan yang terabaikan. Sekarang harus kembali. Sebab hari itu Daud sudah menjadi seorang raja yang besar. Dia memerintah di Yerusalem. Dan dia mengingat Tuhan adalah Allah yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi bangsa ini. Ia mengingat, ia pernah menteguhkan, ia tidak pernah mengizinkan bangsa Israel terus-menerus dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ia membuka jalan, dan bukan hanya itu saja, berkat Allah juga dia tuliskan bahwa ia menegur, ia mendatangkan kelaparan, ia membalikkan hati, ia mengutus mereka pergi, ia mengirimkan kegelapan, ia membentangkan awan, ia mengubah, merobohkan, membunuh, membuka batu karang, ia mengingat janji-janjinya yang kudus.
Bukankah ini semua catatan detil yang Daud ingat harus dicatat tentang apa yang Allah kerjakan di dalam pekerjaannya kepada bangsa ini. Semua detil harus dicatat, jangan pernah terlupakan bahwa mereka telah pernah melihat kehadiran Allah dan kuasa-Nya. Mereka telah melihat wajah Tuhan dan perbuatan-perbuatan tangannya. Nah, peristiwa kembalinya bait Allah, maksud saya tabut Allah ke Yerusalem, itu memicu sebuah pemikiran. Kita harus tetap mencari wajah-Nya. Wajah-Nya itu sepertinya pernah hilang dari pandangan mata kita. Wajah itu sepertinya pernah tidak ada di tengah-tengah kehadiran kita. Itu sebab ketika Daud memuji Tuhan, bersorak-sorak bersama seluruh Yerusalem, maka ini sepertinya Daud berkata, jangan pernah lupakan lagi. Seumur hidup kita harus mencari wajah Tuhan. Kita harus mengingat perbuatan-perbuatan besar daripada Dia. Kita harus tidak boleh melupakan. Ini nampaknya merupakan seruan kunci kehidupan iman. Orang yang percaya tidak mungkin tidak ada pujian keluar dari mulutnya. Orang yang percaya kepada Allah tidak mungkin tidak akan mencari wajah Tuhan sepanjang umurnya. Mereka pernah melihat, mereka pernah mengalami, dan mereka pernah kehilangan. Sekarang Tuhan membalikkan situasi, sama seperti yang Daud catat. Ia membalikkan situasi, Dia membawa orang itu kembali kepadanya, dan Ia meninggalkan sebuah pesan yang harus tetap ada di dalam benak mereka. Selalu cari wajah Tuhan. Itulah sumber kekuatan, itulah sumber daripada kehidupan. Itulah menjadi alasan kenapa kita hidup di dalam tahun-tahun perantauan kita di dalam dunia ini. Tanpa wajah Allah ada di depan kita, maka kita akan kehilangan daripada panduan perjalanan. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya. Satu generasi, satu masa hidup. Mereka harus melihat Tuhan ada di depan, baik siang maupun malam. Wajah Allah muncul bagaikan terang pada waktu malam. Wajah Allah muncul di ketinggian, memberikan panduan dan tuntunan pada waktu siang. Dan dengan cara seperti itulah mereka menemukan keajaiban-keajaiban pekerjaan Tuhan di dalam pemeliharaan, di dalam bimbingan, di dalam teguran, di dalam melewati kegelapan. Mereka melihat bahwa 40 tahun yang penuh dengan berbagai macam masalah dan mara bahaya akhirnya sampai di tanah perjanjian yang Tuhan ingin tetapkan. Ini adalah gambaran kehidupan iman kita. Gambaran kehidupan iman sepanjang masa, semenjak pertama kali kita membuka mata di dalam dunia ini sampai pada akhirnya kita berkata, sudah selesai Tuhan. Kalau Engkau merasa waktuku sudah selesai, ini adalah yang terbaik yang pernah aku capai, dan panggillah aku pulang. Nah, saudara-saudara, itulah sebab tidak mengherankan kalau Daud kemudian mengajak umat Allah itu untuk bersyukur, memanggil nama Allah, menyebut-nyebut nama Dia. Saudara-saudara, Daud berkata, serukanlah nama Tuhan, serukanlah. Ini seperti sebuah panggilan ibadah kepada setiap orang percaya. Berserulah. Kalau di RMCI panggilan percaya ditandai dengan 12 kali bunyi bel. Saudara ingat, setiap kali kebaktian mulai 12 kali itu berbunyi. Bel itu. Mungkin seantero daripada Kemayoran mendengarkannya. Ini mengingatkan saya kalau misalnya di daerah kebaktian mau mulai dan beberapa kali pelayanan di daerah-daerah kebaktian mau mulai, ada orang yang khusus menarik bel. Dan seluruh kampung mendengarkan suara itu, bukan? Tueng, tueng, tueng. Itu yang masih tidur lompat dari tempat tidur. Yang belum mandi langsung cepat-cepat masuk ke kamar mandi. Dan saya bisa membayangkan di dalam rumah itu ada suara teriakan sini dan sana. Cepat, bel sudah berbunyi.
cepat, ayo cepat, sudah. Nyanda usah pakai badak. Ya, sudah, ayo cepat, lari, semua keluar pergi. Wah, itu merupakan sebuah panggilan. Panggilan, datang, waktunya sudah datang, sudah datang. Dan itu muncul di kepala saya pada waktu mendengarkan Daud berkata, serukanlah nama Tuhan. Itu seperti panggilan, ayo kita datang beribadah, kita datang. Satu kali Daud pernah berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Di dalam salah satu mazmurnya, dia berkata kalimat demikian. Ini seperti sebuah chemistry tentang kerinduan, keinginan, dan hasrat yang besar. Kalau Tuhan panggil, cepat-cepat datang. Amin. Kalau Tuhan sudah buka suara, buka telinga. Kalau Tuhan sudah panggil, cepat-cepat datang. Jangan bilang entar. Entar itu artinya enggak. Cuma mirip aja, entar, enggak. Itu adik kakak itu. Jadi kalau Tuhan bilang, panggil namamu, aku mengatakan, di sini aku Tuhan, aku ada. Tuhan panggil namamu, dia tidak pernah salah memanggil nama. Maka cepat-cepatlah beranjak dari semua kemalasanmu, dari semua keleleh-lehanmu. Tidak heran kalau Amsal berkata, jangan jadi seperti orang malas. Ya, jangan jadi pemalas. Pergilah, lihatlah, pelajarilah segala sesuatu. Maka Tuhan itu selalu berbicara. Dia selalu memanggil nama kita untuk datang dekat-dekat dengannya. Nah, gereja memakainya dengan menggunakan simbol suara bel. Teng, teng. Kalau bel itu sudah selesai, waduh, rasanya rumah itu seperti kehilangan menjawab panggilan, berkat panggilan Tuhan. Langsung pergi masuk dalam gereja dengan hati yang susah. Begitu bukan? Ya, datang dengan hati yang susah. Terlambat Tuhan, terlambat. Tapi menariknya masih boleh duduk di dalam ruangan kebaktian. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau Tuhan buka suara dan memanggil namamu, cepat-cepatlah datang. Cepat-cepatlah. Cepat-cepatlah memberikan tanggapan. Sebab dia menantikanmu dengan berkat-berkatnya. Dan itulah yang Daud katakan. Dia berkata, marilah kita datang. Marilah kita bersyukur. Marilah kita memuji dia. Ayo semua orang Yerusalem, semua datang. Semua datang dan mengingat pekerjaan dahsyat daripada Allah yang pernah ia buat bagi kita sekalian. Dan bukan hanya itu, Daud kemudian menetapkan beberapa orang Lewi untuk menjadi orang yang memuji-muji Tuhan di dalam peristiwa ini. Perhatikan, saya memetik beberapa momen-momen penting dan nanti kita akan bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rehabeam. Ya, Daud hari itu bergembira sekali dan dia mengatakan orang-orang Lewi, beberapa orang Lewi ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang memuji-muji nama Tuhan. Nah, saudara, ini adalah penyembahan di dalam rumah ibadah. Penyembahan ini menjadi sesuatu hal yang bersifat personal sekali oleh karena setiap orang mengalami, setiap orang pernah menikmati, setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk mengulangi. Sekali lagi, hari di mana Daud bersuka cita karena tabut itu sudah pulang, semua orang pikirannya dipimpin mengatakan, kami pernah mengalami kehilangan, kami pernah mengalami keterpisahan, kami pernah mengalami momen-momen kami tidak bersama dengan tabut Allah. Sekarang mereka menikmati kehadiran daripada tabut itu. Mereka pernah menikmati suasana kehilangan dalam kedukaan. Mungkin mereka melupakan bahwa mereka pernah punya tabut Allah. Sekarang ketika tabut itu datang, seperti suatu kondisi keberadaan yang diputar balik oleh Tuhan. Mereka bersenang dan Daud berkata, carilah wajah Tuhan, carilah selalu. Tuhan menitipkan pesan ini dalam pikiran Daud untuk mengatakan,
jangan pernah lupakan lagi. Jangan pernah lupakan bahwa Allah tetap ada dan Dia baik-baik saja. Dia tidak pernah terganggu, Dia tidak pernah tergoncang. Dia tidak pernah berubah dan Dia berkata kepada Daud, carilah wajahku, carilah kekuatanku. Ini menjadi sebuah komitmen hidup total. Bukan sebuah ide kesempurnaan, bukan sebuah wacana, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah realita yang harus diputuskan. Ini ada pesan, ini adalah bagi saya, bagi saudara. Carilah wajah daripada Allah dan carilah kekuatan daripada kuasanya. Ini adalah sumber daripada kegembiraan, menikmati kebaikan daripada Allah. Saudara-saudara, pengalaman ini dicatat oleh Daud, dicatat oleh para penulis Alkitab, diulangi dan dibaca oleh orang-orang segala abad dan tempat. Sekarang dikotbahkan di GRI Durensawit pada kesempatan 4 Januari 2026. Carilah wajah Tuhan. Ini adalah alasan kenapa kita hidup. Ini adalah sumber kehidupan kita. Ini adalah sumber kekuatan kita. Ini adalah pedoman bagaimana kita hidup di padang gurun dunia yang gampang membuat kita tersesat. Carilah kekuatan kuasanya. Karena hanya dengan cara seperti inilah kita dapat menang, melawan segala peperangan demi peperangan di dalam journey of faith ini. Ada banyak musuh di luar sana yang menunjukkan diri secara terang-terangan. Dan mereka banyak sekali. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan. Ada banyak musuh yang tidak terlihat. Mereka bersembunyi dan menunggu waktu untuk mentaklukkan kita. Ada banyak musuh dengan cara-cara dan strategi-strategi yang licik, yang ujung-ujungnya adalah untuk mematikan. Meskipun di awal tampil dengan kemanisan, di awal seperti menawarkan friendship, tetapi di belakang dia adalah musuh yang mematikan. Kita tidak pernah tahu siapa dia. Dia bisa mengelabuhi kita sedemikian rupa, dia bisa memajukan proposal-proposal dengan janji keindahan, dia bisa muncul dengan cara-cara yang begitu indah sekali, sampai kita tertipu, sampai kita terlena karenanya. Dan dengan cara seperti itu, maka kemudian dia menusuk dari belakang. Saudara-saudara, tidak ada musuh orang Kristen yang baik. Tidak ada musuh orang Kristen yang friendly enough. Tidak ada musuh orang Kristen yang kemudian memberikan kebaikan bagi kita. Sama sekali tidak. Perhatikan beberapa nuansa yang saya coba kemukakan, karena ini menjadi titik tolak. Nanti kita akan bicara tentang Rehabeam. Saudara-saudara, Daud tahu dan dia pernah punya pengalaman demi pengalaman berjalan bersama dengan Allah dalam kegembiraan. Tapi dia juga pernah berada di dalam gua yang gelap. Sementara orang-orang yang ia cintai sekarang berbalik mengejar dia dengan penuh kegeraman dan kebencian. Ada orang-orang yang kemudian menginginkan nyawanya. Daud, raja itu, harus berjalan naik turun daripada gunung dan lembah dan akhirnya bersembunyi di dalam gua. Bukankah tempat itu adalah tempat yang sangat hina bagi seorang raja yang seharusnya dikelilingi oleh kemegahan, kemewahan dan semua orang mengikuti aturannya? Hari itu gua, tempat persembunyiannya itu adalah tahta daripada Daud. Hari itu Tuhan bersama dengan Daud di dalam tahta, di dalam kegelapan, di dalam kesedihan, di dalam ketakutan. Tuhan bersama dengan Daud. Gak heran kalau Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kenapa demikian? Dia mengalaminya. Dia mengalaminya dan bersama dengan beberapa orang-orang yang setia dengannya pun melihat bagaimana raja bergaul dengan Allahnya. Raja bergaul dengan Allahnya bukan saja ketika dia duduk di tahta dikelilingi oleh para dayang-dayang dan para menteri-menterinya. Tapi raja duduk di tahta dikelilingi oleh para malaikat. Sebab Allah mengutus malaikat-malaikat untuk menjaga daripada orang ini.
Saudara-saudara, itu sebab tidak heran kalau Alkitab berkata malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kita tidak melihat, tapi perbuatan ajaib Tuhan yang tidak kita sadari, itu Dia lakukan. Dia menjaga kita di dalam seluruh kesempurnaannya. Dia bahkan memelihara kita, bahkan sampai Dia berkata tidak boleh ada satu tindakan dilakukan oleh iblis yang tidak melalui akan izin daripada Dia. Apa yang Tuhan buat jauh melebihi apa yang kita bisa mengerti. Kita mengetahui Tuhan itu baik, dan saya mau mengatakan Dia lebih baik daripada semua konsep kebaikan yang pernah mampir di dalam benak kita. Tuhan itu setia, maka kesetiaan Tuhan jauh melebihi tuntutan kesetiaan yang kita harapkan ada pada Allah. Kita mengatakan Tuhan, di mana Engkau? Itu adalah pertanyaan tentang kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Aku ada, jauh daripada apa yang kamu bayangkan tentang Aku. Aku tetap setia. Aku setia kepada janjiku. Aku bersumpah demi namaku sendiri. Maka disinilah ada banyak hal yang kita sebenarnya berhutang kepada Allah untuk segala kedahsyatan pekerjaan daripada tangannya. Kalau Dia menenun kita dalam kandungan ibu kita, maka Dia juga menenun kita di dalam kandungan semesta. Dia menenun hidup kita sedemikian rupa untuk menjadikan kita sesuatu alat yang baik di dalam tangannya. Alat yang berguna di dalam tangannya. Tuhan Yesus satu kali berkata, kamu adalah terang dunia. Ini adalah alat Tuhan. Ini adalah yang Tuhan maksudkan. Terang itu harus diletakkan di atas, tidak boleh ditutupi di bawah gantang. Supaya semua orang yang melihatmu akan memuliakan Bapa di sorga. Sehingga saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mau mengatakan, kamu ada di dalam dunia ini bukan tanpa sebuah misi, bukan tanpa sebuah tujuan, bukan untuk menggenapi semua rangkaian daripada mimpi-mimpimu semata. Tapi kamu harus ada di dalam dunia ini dengan semua berkat yang Tuhan kasih, supaya kamu bisa menjadi terang ajaib Tuhan. Supaya hidupmu boleh menjadi terang yang menyinari banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Supaya hidupmu sendiri tidak mencari-cari, sebab hidupmu adalah hidup dalam terang Tuhan. Jangan sampai engkau berkata, di mana Tuhan? Seakan-akan Tuhan membiarkan hidupmu dalam kegelapan. Sebenarnya terang Tuhan menyinari wajahmu. Cuma engkau saja mengambil lumpur itu dan menaruh di dalam dua kelopak matamu, dan engkau mengatakan, semua gelap. Semua gelap. Jadi itu hanya sebuah kebodohan yang kita lakukan saja. Kehadiran Tuhan jangan pernah diragukan. Kebaikan Tuhan jangan pernah dipertanyakan. Sebab Dia selalu ada untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk orang-orang yang Dia akan pakai menjadi alat kegunaan di dalam kerajaannya. Saudara-saudara, sekarang kita coba membandingkan ya. Setelah Daud, raja itu mengalami segala apa yang Tuhan buat. Sekarang saya mengajak kita untuk mengkontraskan dengan Raja Rehabeam. Ya, dengan Raja Rehabeam tetap ada di dalam konsistensi tema carilah wajah Allah dan kekuatannya. Siapakah Rehabeam ini? Dia adalah salah satu raja di Yehuda. Raja di Yehuda, raja di dalam kerajaan selatan. Kenapa dibilang kerajaan selatan? Karena di dalam masa pemerintahan Rehabeam, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Bukan Shaolin Pai atau Butong Pai, bukan. Kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan utara itu dipimpin oleh Yerobeam, Raja Yerobeam. Selatan itu dipimpin oleh Rehabeam. Dialah Raja Yehuda. Nah, saudara-saudara,
Kerajaan ini pecah menjadi dua kerajaan oleh karena raja ini bodoh. Bukan hanya bodoh saja, dia bahkan jahat. Bodoh dan jahat itu kombinasi yang sempurna. Ya, daripada kefasikan. Orang fasik itu ada orang yang bodoh dan sekaligus jahat. Ya, ini ada kata lain untuk orang yang menolak Allah, meninggalkan Allah. Alkitab mencapnya sebagai orang fasik. Itu label yang dikenakan. Fasik itu adalah bodoh dan jahat. Ya, nah saudara, dia menjadi orang yang bodoh dan jahat tidak seperti ayahnya Salomo. Kenapa demikian? Oleh karena rakyat itu tidak suka kepada kebijakan-kebijakan daripada Rehabeam. Sehingga kerajaan itu menjadi pecah menjadi dua bagian. Ada yang tidak puas dan kemudian mengatakan kami akan pisah. Kami akan menjadi satu bagian sendiri dalam kerajaan selatan. Nah, saudara, Raja Selatan atau Raja Yehuda yang di bawah daripada Rehabeam ini adalah kerajaan di mana mereka masih menyembah Allah. Ini keuntungannya. Mereka masih menyembah Allah, masih punya rasa takut akan Allah, dan masih mau berjalan bersama dengan Allah dan menikmati semua berkat-berkatnya. Beda dengan yang kerajaan utara. Kerajaan utara betul-betul memalingkan wajah dan meninggalkan Allah. Tidak merasa perlu dengan Allah. Tapi selatan tetap, bait Allah tetap ada di sana. Yerusalem kotanya tetap disebut sebagai kota raja besar. Mereka masih ada ibadah kepada Allah. Dan tidak heran kalau para imam di kerajaan utara, mereka berbondong-bondong pindah ke selatan. Tapi dengan kondisi dan keuntungan seperti ini, raja mengabaikannya. Justru dia menjauhkan diri dari Allah. Dia menolak untuk melayani Allah. Saudara-saudara, itu sebab kalau kita tadi bandingkan di dalam cerita tentang raja dengan Raja Daud. Raja Daud ketika ada keuntungan yang besar bahwa ada hadirnya tabut Allah, dia memanggil para Lewi untuk menyanyi dan memuji-muji Allah. Tidak demikian kepada raja dari Rehabeam. Di dalam bait Allah, maka mereka sudah kehilangan akan nuansa kemegahan, keagungan, dan kebesaran daripada Allah. Tidak ada pujian lagi dinyanyikan di dalam bait tersebut. Saudara, kita bisa membayangkan betapa keringnya suasana hari itu. Kenapa Rehabeam menjauhkan diri dan menolak untuk melayani Allah? Sangat mungkin karena posisi dan keistimewaannya sebagai raja. Dia merasa bahwa saya mampu dan saya sanggup untuk mengatasi segala sesuatu. Saya mampu dengan seluruh kebijaksanaan yang saya miliki menata kerajaan dengan begitu baik sekali. Ini adalah sebuah kesombongan yang muncul di dalam kepala daripada sang raja. Kesombongan itu muncul pada waktu seseorang berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu sendiri. Aku tidak perlu kamu, aku tidak perlu bantuan siapapun. Aku mempunyai segala sumber daya, aku mempunyai segala kekuatan, aku mempunyai kebijaksanaan. Aku tidak perlu membawa diri dan kemudian meminta pertolongan dari tempat yang lain. Meminta pertolongan itu menunjukkan bahwa aku lemah, aku tidak punya kekuatan. Maka pantang bagiku untuk bicara, untuk meminta tolong. Beberapa orang dibiasakan diri untuk hidup, jangan pernah mau minta maaf. Jangan pernah mau mengucapkan kata maaf itu keluar dari mulutmu. Not even one. Sebab pada waktu kamu berkata maaf, maka kamu menundukkan diri di bawah orang lain. Itu menunjukkan bahwa kamu mengakui bahwa kamu kesalahan.
Sehingga banyak orang berkata, aku tidak pernah akan mau mengucapkan kata maaf dari mulutku. Orang ini sombong sekali. Orang ini sombong. Padahal kata maaf itu adalah kata yang Tuhan senang untuk mendengarnya, bukan? Tuhan senang untuk mendengar orang mengatakan, Tuhan maaf ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, ia seperti mau berkata, aku mau berbalik kepada Tuhan. Aku mau berbalik, aku mau kembali kepadamu. Aku sudah gone astray, aku menjadi domba yang kehilangan, domba yang tersesat. Aku berjalan sesuai dengan kemauanku sendiri. Aku berjalan sehingga sampai satu kali tertentu, aku terperosok di ujung jurang sana. Sementara hari mulai gelap, dan suara-suara serigala mulai mengaum di ujung sana, mulai melonglong, dan suaranya itu menakutkan hati. Bagaimana aku bisa keluar dari suasana seperti ini? Aku mau berjalan keluar, tapi jerat daripada semak mengikat kakiku. Aku mau keluar, tapi kakiku terlalu sakit. Aku mau, meskipun kalau aku berhasil lolos, tapi aku takut. Jangan-jangan di tengah jalan, serigala sudah menantiku dan kemudian tinggal menerkam. Aku takut sekali. Ini keadaan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Sehingga pada waktu tangan gembala itu tiba-tiba terjulur dan memegangnya, dia kaget. Domba ini mungkin kaget. Dia tidak pernah menduga bahwa ada tangan kuat yang menariknya keluar. Dan ini yang Tuhan buat. Sehingga pada waktu itu dia hanya bisa menyerahkan diri, dibopong di atas punggung atau pundak daripada gembala dibawa pulang. Tidak meronta, tidak memberontak, tapi membiarkan diri. Mungkin kalau domba itu bisa bicara, ia membisikkan dengan lembut di telinga daripada sang gembala, maaf ya, aku jalan sendiri. Oh, itu seperti sebuah perkataan yang menunjukkan aku mengakui aku salah. Dan gembala itu, kalau dia mendengarkan dan bisa mengerti, dia mungkin menoleh sebentar, tersenyum dan mengangguk ringan. Itu yang Tuhan buat. Nah, saudara, raja merasa aku dapat melakukan segala sesuatu dengan apa yang aku punya. Godaan seperti ini untuk menjauh dari Tuhan itu sangat besar dalam hidup orang, siapapun dia, bukan hanya orang percaya, siapapun dia. Godaan ini sangat besar. Pada waktu apa? Pada waktu kondisi hidup menjadi nyaman. Pada waktu semua seakan tercukupi. Pada waktu gajimu 3 atau 4 kali di atas UMR, maka semuanya akan menjadi aman, nyaman. Aku dapat membeli apa yang aku mau. Aku dapat makan di mana aku mau. Saudara-saudara, pada waktu kondisi hidup merasa menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman, dan kita merasa sangat berkecukupan, kita merasa segala sesuatu dapat kita gapai dengan tangan kita, maka hati-hati. Kesombongan itu seperti singa yang mengintip dan siap untuk menerkam. Pada waktu engkau merasa tidak ada ancaman, tidak dikejar-kejar lagi oleh ketakutan, maka sangat mudah sekali untuk mengabaikan Allah. Maka sangat mudah sekali untuk melupakan Dia. Kenapa? Karena semua harapan sudah menjadi kenyataan, bukan? Mimpi semua sudah menjadi nyata. Ketika keinginan sudah digenggam dan kita merasa tidak perlu ada pergumulan lagi yang menyusahkan hati. Kita tidak perlu terkaget-kaget dan bangun tengah malam dan berdoa. Kita tidak perlu kemudian menjadi orang yang tidak tahu bagaimana lagi harus mengungkapkan dengan kata-kata kepada Allah sumber pertolongan kita. Kita akan mulai merasakan diri sedikit demi sedikit kita mulai menjauh. Kenapa? Sudah punya segala sesuatu di tangan. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menyusahkan, tidak ada yang menggelisahkan. Semua aman nyaman. Semua menjadi milik kita, tapi sedikit demi sedikit kehangatan daripada persekutuan dengan Allah makin renggang.
Ini suatu hal yang menakutkan sebenarnya. Setelah menikmati berkat Allah, maka kita merasa tidak ada lagi urusan dengan Allah. Pergaulan dengan Allah, pelayanan kepada Allah dianggap sebagai suatu hal yang memboroskan waktu, menyita waktu dan kesibukan kita sendiri. Berapa banyak orang-orang yang karena kesibukan sendiri lalu mengingat ada jadwal pelayanan, lalu berkata, aduh ada jadwal lagi, aduh bagaimana caranya? Ada yang mau sedikit bertanggung jawab mencari ganti, tapi ada yang diam-diam pura-pura lupa. Dan tidak merasa terganggu karenanya, tidak merasa gelisah, tidak merasa bersalah karenanya. Dengan pikiran adalah biar aja nanti pengurus gereja yang atur gantinya sendiri. Orang seperti ini tidak tanggung jawab sama sekali. Orang seperti ini, ada orang-orang yang sudah mulai kehilangan kehangatan dan tarikan persekutuan dengan Allah yang begitu kuat sekali. Dia tidak merasa perlu untuk menata pelayanan tersebut. Dia tidak merasa terganggu oleh karenanya. Biarin saja. Last minute calling, dia tidak peduli. Biarkan saja. Saya masih lebih apresiasi dengan orang yang sudah tahu ada jadwal yang tidak terelakkan, maka dia kasih tahu. Tapi ini sedikit pun tidak sama sekali. Apa urusannya dengan saya? Saya kan hanya memberikan waktu untuk melayani. Saya hanya memberikan sedikit waktu untuk melayani. Kalimat itu pun juga sudah salah di hadapan Tuhan. Kalimat itu pun juga adalah satu hal yang Tuhan tidak suka untuk mendengarkannya. Apa? Sedikit waktu. Saudara-saudara, Tuhan mungkin akan bilang, pergilah dengan waktumu itu. Dan kamu akan kehilangan berkat-berkatnya Tuhan. Saudara-saudara, orang merasa Tuhan mengambil waktunya dan dia merasa waktuku diboros-boroskan karenanya. Pekerjaan pelayanan kepada Allah dianggap tidak memberikan keuntungan pribadi sedikit pun. Untuk apa aku datang ya? Udah boroskan waktu, boroskan tenaga, boroskan uang. Kata-kata boros itu muncul dalam benaknya. What? Saudara, ini bukan sebuah masalah yang dibuat-buat. Ini realita yang hadir. Bukan hanya dalam kehidupan satu gereja, tapi di gereja lain itu nampaknya menjadi sebuah kebiasaan yang ada di dalam banyak gereja. Dalam banyak gereja itu ada orang-orang yang etika pelayanannya amburadul sama sekali. Maafkan, saya harus katakan demikian. Saya pun juga harus tetap menjaga diri, mencari wajah Tuhan. Harus selalu mencari Tuhan, aku mencari wajahmu, aku mencari wajahmu, aku mencari wajahmu. Sebab tanpa aku melihat wajah Tuhan, sangat mudah untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sangat mudah untuk mencari-cari alasan, keuntungan pribadi kah, memboroskan waktu kah, atau apa-apa lagi lah. Sangat mudah sekali. Saudara-saudara, orang seperti ini akan mencari momen-momen untuk melepaskan diri, dalam tanda kutip, melepaskan diri dari belenggu kebergantungan kepada Allah. Sekali lagi saya berkata, mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu, dalam tanda kutip, kebergantungan kepada Allah. Saudara-saudara, kenapa aku harus demikian? Itu sebab seorang majelis pernah berkata, pada waktu dalam sebuah rapat, saya masih ingat sekali, dia mau dilibatkan dalam pelayanan, dia bilang, jangan libatkan aku lagi dalam pelayanan. Kenapa? Sudah selesai. Masa jabatan pelayanan kemajelisan sudah selesai. Jangan libatkan aku lagi. Tapi kalau butuh uang, aku bayar. Aku dukung. Orangnya seakan-akan seperti cinta Tuhan. Tuhan gak butuh uangmu, Tuhan butuh hidupmu. Tuhan cari hidupmu. Itu sebab Paulus berkata kan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam Roma pasal yang ke-12 bagian yang terakhir, kalimat itu adalah ibadahmu yang sejati
Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang your reasonable service. Pelayananmu yang wajar. Itu kata-kata yang muncul. Your reasonable service. Pelayananmu yang wajar. Wajar. Dan engkau merasa sekarang tidak wajar. Oleh karena apa? Mengganggu waktuku. Mengganggu kesibukanku. Mengganggu ini dan itu. Kamu merasa tidak wajar. Tuhan mendengar. Tuhan melihat semua kata yang pernah terucap dari mulut. Semua pikiran yang pernah melintas di dalam benak. Tuhan mengingat. Tuhan mengingat semuanya. Saudara-saudara, kekhawatiran saya menjadi sebagai hamba Tuhan adalah saudara kehilangan persekutuan dengan Dia. Dan saudara tidak merasa bersalah. Saudara merasa baik-baik saja. Tuhan duduk di tahta, Dia yang baik-baik saja. Rehabeam playing God. Dia merasa baik-baik saja tanpa Tuhan. Padahal hari itu dia tidak baik-baik saja. Jadi saudara, untuk menguji hidup rohanimu, tanya, kamu merasa hidup rohanimu sekarang stabil? Kamu merasa hidup rohanimu sekarang nyaman? Kamu merasa hidupmu sekarang tidak ada pergumulan dan goncangan? Waspadalah, hati-hati. Sebab singa itu berjalan dan mengaum untuk mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Pada waktu engkau berkata, kehadiran daripada Allah itu menjadi suatu hal yang tidak wajar dalam hidupku. Ini dikatakan oleh Paulus, itu adalah ibadahmu yang wajar. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sesuatu hal yang memang wajar. Kenapa? Umat tebusan setelah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan segala pertolongan dan kekuatan ajaib dari tangan yang dahsyat. Wajar kalau dia datang dan sujud dan menyembah daripada Allah. Wajar kalau dia datang dan ingin mempersembahkan hidupnya kepada Dia. Dan sekarang kau berkata, dia mengambil waktuku. Dan kata lain kau mau bilang, gak wajar. Ibadahku, pelayananku itu gak wajar. Gak wajar. Saya harap kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Tidak menjadi orang-orang yang seperti demikian. Yang melewati hari-hari kita, tahun-tahun kita, waktu-waktu kita di dalam selama tahun 2026 ini. Melewati hari kita, melewati minggu kita, melewati bulan-bulan kita. Kita mungkin bisa memulainya dengan sebuah sukacita. Dengan sebuah kegirangan. Tapi itu belum realita pelayanan yang sejati. Realita pelayanan sejati adalah pada waktu engkau berseru, Tuhan, di manakah wajahmu? Itu realita pengalaman iman sejati. Realita pelayanan sejati pada waktu engkau merasa, Tuhan, aku butuh kekuatan kuasamu. Aku mencari wajahmu, aku mencari kekuatanmu. Itu baru namanya kebergantungan. Itu realita hidup, iman, dan realita pelayanan yang sejati. Memulai dengan sukacita, tetapi menemukan kestabilan pada waktu melihat wajah Tuhan ada di depan. Kekuatan Tuhan dirasakan. Saudara, ini yang juga dirasakan oleh Yeremia. Yeremia pada waktu Tuhan panggil dia untuk melayani dia sebagai nabi, dia merasa dirinya masih sangat muda sekali. Sangat muda. Apa bisa aku buat? Seakan-akan memang tidak punya pengalaman. Betul, memang tidak punya pengalaman. Tapi ia memberikan telinga dia untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Dan dia sangat bergembira. Sampai dia kemudian masuk terlibat dalam pelayanan. Berbicara tentang Allah itu ada di tengah-tengah pembuangan. Berita itu pun juga susah untuk diterima, bukan? Berita tentang Allah ada menyertai bangsa ini di tengah-tengah pembuangan. Siapa mau dengar? Apa kamu bilang? Allah ada sementara kami dibuang? Numpang tanya, di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada kami gak dibuang. Kalau Tuhan ada kami tidak menjadi budak. Kalau Tuhan ada kami tidak menjadi orang yang dipaksa kerja. Lalu beritamu adalah Tuhan ada. Sehingga
Yeremia itu menghadapi tahun yang susah. Setiap kali berita disampaikan, setiap kali yang dia dengar adalah cemooh. Yang dia dengar adalah ejekan. Sampai satu kali dia bilang begini, aku mau quit. Aku mau keluar dari pelayanan ini. Dan dia pernah bilang begini, Tuhan, Engkau membujuk aku dan aku memberikan diriku dibujuk oleh Tuhan. Saya membaca catatan daripada Yeremia itu, saya bilang begini, Tuhan, aku awal-awal Engkau membujuk aku sehingga aku senang. Tapi pada kenyataannya akhirnya Engkau membujui aku. Bahasa Jawa artinya membohongi aku. Tuhan bujui aku. Aku membawa berita kelepasan yang aku dengar adalah cemooh, aniaya, hina, dan ledekan. Apakah ini bukan pembohongan? Dia bilang, Tuhan, aku mau loh melayani Tuhan. Aku memberikan diriku. Engkau membujuk aku masuk ke dalam pelayanan ini. Tapi aku menjumpai bahwa ternyata pelayanan ini ditolak. Orang yang seharusnya menerima pelayanan daripada pekerjaan ini menolak aku. Aku dibohongin oleh Engkau ya Tuhan. Aku dibohongin oleh Engkau. Saya pernah berjumpa dengan orang yang ngomong seperti ini. Aku sudah ente-entean sama Tuhan, tapi apa yang aku dapat? Dia pernah ngomong seperti demikian. Aku sudah habis-habisan melayani Tuhan, tapi apa yang aku dapat? Ini persis sama dengan kalimat yang Yeremia bilang. Tuhan, Engkau membujuk aku dan bodohnya aku memberikan diriku dibodohi oleh Engkau. Ditipu oleh Engkau. Saya mendengar kalimat itu, saya langsung berdoa dalam hati, Tuhan ampuni dia. Kenapa? Oleh karena dia tidak mau dinasehatin. Dia tidak mau mendengarkan kata-kata lagi. Sebab dia pernah berkata, aku sudah habis-habisan, ente-entean untuk Tuhan. Tapi ternyata apa yang aku dapat? Saudara-saudara, Rehoboam, raja itu memutuskan untuk tidak lagi panggil nama Tuhan. Tetap bait Allah ada di sana. Tetap ada di sana. Tapi sekarang, kalau sekarang lain, tidak sama seperti bait Allahnya Daud dulu. Bait Allahnya Daud dulu dipenuhi oleh para Lewi yang memuji Tuhan. Bait Allahnya Rehoboam dipenuhi dengan para prajurit-prajurit Mesir yang berteriak-teriak di dalam bait Allah. Dua dunia yang kontras sekali. Dan didengar di dalam kondisi seperti itu, mari kita lihat bagaimana kaitannya dengan mencari wajah Allah dan kekuatannya di dalam konteks daripada Raja Rehoboam. Hal pertama, mencari wajah Allah itu adalah berita kekal yang Allah sampaikan dalam kitab sucinya ini. Rehoboam berkata, tidak. Aku sudah punya segala sesuatu. Aku punya uang banyak. Aku punya kelimpahan. Aku punya kuasa. Dia begitu sombong sekali. Dan akibatnya semua rakyat yang berada di bawahnya, di bawah pemerintahannya pun juga melakukan hal yang sama. Dan dia percaya bahwa kerajaannya itu baik-baik saja. Saudara, perhatikan, berapa lamakah Rehoboam memerintah sampai pada waktu Sisak datang dan menyerang Yerusalem? 5 tahun. Ada catatannya bukan? Setelah 5 tahun lamanya, maka Sisak, Raja Mesir itu datang dan menyerang Yerusalem. Berarti Tuhan kasih kesempatan bagi Rehoboam untuk hidup dalam kebohongannya sendiri. 5 tahun lamanya. Dia menikmati kebohongannya. 5 tahun lamanya seakan memberikan konfirmasi. Betul kan yang aku bilang?
5 tahun lamanya tanpa kehadiran Allah, dia masih merasa bahwa semuanya baik-baik saja. 5 tahun, Tuhan kasih bonus itu, 5 tahun. Dengan kata lain saudara, jikalau kau merasa ada sesuatu kondisi yang seakan-akan lancar-lancar saja dan seperti mendukung semua keputusanmu yang mengatakan Tuhan sudah mengambil dan memboroskan waktu saya dan kau rasa aman-aman saja, jangan lupa ada waktu yang Tuhan bilang silahkan nikmati. Silahkan nikmati. 5 tahun lamanya. Kenapa Tuhan harus kasih bonus 5 tahun untuk membuktikan kamu itu siapa sih? Kamu itu siapa? Dalam waktu singkat, seluruh kondisi bisa berubah. Saudara-saudara, 5 tahun seperti semua lancar tanpa Allah. 5 tahun seperti semua kesempurnaan itu akan berjalan tanpa diganggu apapun juga. Tapi jangan lupa sama 5 tahun itu, iblis tidak pernah akan melupakan mangsanya. Dia menanti, mengatur strategi supaya tidak disadari. Sama seperti seekor singa yang mengambil haluan melawan daripada arah angin supaya baunya tidak terendus oleh mangsanya. Demikianlah iblis. Dia berjalan mengendap dan menariknya, setiap langkahnya itu lembut sekali. Bahkan ketika menginjak ranting yang kering pun, ranting itu tidak memberikan suara yang terlalu mengkagetkan. Padahal tubuh singa kan beratnya berapa berat itu. Tapi dengan lembut dia berjalan. Mungkin ya ini natur binatang dengan model seperti ini ya. Coba saudara bayangkan, kucingnya dilempar dari atas, tengok sedikit lari lagi. Kita ada. Begitu kan? Itu apa ya? Tulangnya lentur kayak apa ya? Maka singa dengan bobot berat seperti itu dia bisa mengendap pelan di antara semak dan siap untuk menerkam. Itu yang dilakukan oleh iblis kepada si Rehabeam itu. Dia tidak pernah membiarkan. Dia pernah membiarkan mangsanya terlepas setelah berada dalam pandangannya. Dia mengkuncinya dengan baik. Tunggu waktunya saja. 5 tahun. Rehabeam sudah berada dalam pantauan daripada kuasa kegelapan. Saudara, 5 tahun diakhiri dengan kagetnya raja ini ketika Mesir datang dan kemudian menyerang. Saudara, ingatlah kalau Allah sudah memberkati hidupmu dengan kecukupan dan kenyamanan, Allah sudah memberikan keamanan, jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah. Jangan bodoh dan menjadi tidak waspada. Jangan merasa iblis itu gampang untuk dikalahkan. Kalau engkau berpikir demikian, engkau adalah termasuk daripada kelompok orang-orang yang paling bodoh di dalam dunia ini. Rehabeam adalah sebuah contoh yang sempurna dari sebuah kehidupan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Rehabeam adalah contoh yang sempurna daripada Allah menarik kemuliaannya. Dia memang dikelilingi oleh kemuliaan sang raja, tapi Allah menarik kemuliaannya sehingga reduplah kemuliaan raja itu. Kemuliaan seorang raja itu menjadi sangat-sangat mulia oleh karena dikelilingi, dilingkupi oleh kemuliaan sang raja di atas segala raja. Kemuliaan raja di atas segala raja itu menutupi kemuliaan raja. Daud menjadi seorang yang mulia dan dihormati bukan karena prestasi pada Daud, tapi karena Allah dan kebaikannya, Allah dan kemuliaannya berada di dalam hidupnya Daud. Kalau engkau merasa hidupmu nyaman, engkau merasa hidupmu stabil dan baik-baik saja, pertanyaannya adalah, adakah kemuliaan Allah di dalam hidupmu dan pekerjaanmu? Kemuliaan itu akan ada pada waktu engkau tahu di mana mencari wajah Allah, tahu di mana mencari pertolongan Allah, tahu di mana berseru, Tuhan, aku butuh Engkau di sini.
Saudara-saudara, orang yang mengenal Allah pasti akan mencari wajah Allah. Dan Allah akan memberikan berkat-berkatnya kepadanya. Tapi pada waktu Sisera datang, setelah 5 tahun itu, apa yang terjadi? Sisera langsung membuka kedok dari, bukan maksud saya siapa? Sisak. Sisak itu langsung membuka kedok daripada Rehabeam. Membuka kedok. Dan inilah cara Allah mendidik Sisak. Kamu merasa kamu dapat mencukupkan dirimu sendiri? Sekarang tidak lagi. Allah menggerakkan Sisak dan seluruh tentara dan seluruh kendaraan militer yang masuk meringsek daripada Yerusalem. Bukankah ini sebuah kehidupan yang sangat ironis sekali? Kehidupan yang seharusnya diberkati. Tetapi sekarang Allah justru menyakiti orang ini. Kehidupan yang harusnya menikmati semua berkat-berkat Tuhan di dalam seluruh kenyamanannya. Sekarang orang ini mulai merasakan apa yang disebut sebagai pergumulan di dalam kesakitan itu. Mulai merasakan tentang apa itu sekarang semua benteng-benteng yang dia coba bangun sekian lamanya. Sekarang dengan begitu mudah diterobos. Sekarang mulai merasakan tentang bagaimana rakyat yang mulai menderita dan mulai menjadi tawanan-tawanan daripada bangsa Mesir. Kenapa kehidupan yang seharusnya diberkati sekarang dia merasa disakiti? Dan Tuhan tidak menyayangkan kalau dia harus menyakiti anaknya. Dia menegur, menasihati, dan mungkin paling ujungnya adalah dia akan memecut orang tersebut. Tuhan tidak menginginkan bahkan yang terbaik yang dapat engkau berikan kepadanya. Kenapa demikian? Engkau tidak mencari wajahnya. Tuhan menolak semua persembahan. Tuhan menolak semua kegiatan ibadah. Tuhan menolak semua niat hati daripadamu. Sebab dia tahu bahwa aku tidak butuh engkau. Semenjak awal kamu sudah pernah berkata demikian, bukan? Semenjak awal pernah terbesit dalam pikiranmu. Pernah terucap dalam kata-katamu yang kau katakan. Mengganggu saja. Tuhan mencatat semua itu dengan detail. Dan dia mengingat itu baik-baik. Dan perhatikan, dia tidak menginginkan yang paling baik yang kita bisa berikan kepada dia. Aku tidak perlu. Dia akan mengutus alat penghukumannya. Bahkan dari orang yang tidak percaya sekalipun. Untuk memberitahu, kamu sudah tidak lagi memiliki hati. Kamu tidak mencari wajahku. Sombong. Tidak mencari wajah Allah. Yang kedua, tidak mencari kekuatan daripada Allah. Penguasa kerajaan angkasa itu mempermainkan sang raja seperti seekor kucing mempermainkan tikus sebelum dia melahapnya. Satu kali saya pernah melihat video itu. Kucing mempermainkan tikus. Ditarik, dilepaskan. Tikusnya mau lari, dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan kuku-kuku tajamnya, mencengkram, tarik kembali. Dilepaskan lagi, lari, kejar, gigit, tarik lagi. Iblis ingin membentuk engkau bukan sebagai manusia Allah. Iblis ingin membawa engkau untuk tidak melihat pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iblis membawa engkau jauh daripadanya. Ia menggerogoti engkau dari dalam tanpa sepengetahuan. Dan Allah di ujung sana tidak berkenan kepada orang ini. Kesedihan orang Kristen adalah pada waktu Allah tidak mau memakainya lagi.
Ingat itu baik-baik. Kesedihan orang Kristen adalah pada waktu Allah berkata, kamu tidak layak. Kamu terlalu banyak alasan. Tapi di balik semuanya itu kamu menyembunyikan dosa kesombongan. Berapa orang pernah saya dengar berkata, aku harus menyelesaikan hidupku dulu Pak, baru aku bisa melayani. Saya bilang omong kosong. Coba pikirkan baik-baik. Hidupmu pernah selesai? No. Itu adalah pelarian. Pak, saya mesti selesaikan hidup saya dulu. Saya mesti selesaikan tanggung jawab saya dulu. Saya mesti selesaikan urusan saya dulu. Baru bisa melayani lagi. Terdengar fair enough. Tapi sebenarnya no. Omong kosong. Tuhan yang memanggil engkau, dia berjanji untuk memberkati hidupmu. Jangan benturkan Tuhan dengan alasan-alasan yang engkau punya. Dia tahu bagaimana memberkati hidupmu. Aku harus selesaikan hidupku dulu. That's not fair enough. Itu adalah sombong. Dosa kesombongan. Kesombongan apa? Aku bisa tolak. Tuhan mau minta, oke, tapi aku tolak mau apa? Lihatlah hidupmu sekarang. Saya juga melihat hidup saya sekarang. Apakah stabil dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Apakah penuh dengan hambatan? Bahkan perhatikan baik-baik. Hidup rohanimu maju apa mundur sekarang? Engkau yang paling tahu. Maju atau mundur? Mencari alasan buat mundur atau mencari alasan apalagi Tuhan? Think it. Kita pikir kita punya kekuatan, punya usaha untuk menaklukkan dosa. Semakin engkau merasa punya kekuatan, semakin kuat pula dosa itu akan mengikat engkau. Jangan cari alasan untuk menyalahkan orang lain. Sebab Tuhan berurusan dengan kita secara pribadi. Dia tahu kapasitas kita. Dia tahu kemampuan kita. Salah satu tandanya hidup rohanimu bermasalah adalah engkau begitu mudah berkompromi. Berkompromi itu artinya hidup dalam separuh kebenaran. Engkau mudah berkompromi. Bisa terlihat sangat rohani, tapi sebenarnya engkau rapuh dalam rohanimu. Engkau pernah bergembira karena pertolongan Tuhan, tapi sekarang tidak lagi. Karena engkau merasa lebih tahu daripada Tuhan. Lebih tahu daripada Tuhan tentang hidupku sendiri. Tuhan, aku lebih tahu tentang hidupku sendiri daripada engkau Tuhan. Kalau ada apa-apa, maka aku bisa tanya ChatGPT bukan? Wah, dia menyediakan banyak pertanyaan. Kalau enggak ChatGPT, aku bisa tanya AI. Bisa tanya Gemini. Bisa bertanya Capricorn. Bisa tanya Sagittarius. Apalah itu? Dulu aku tanya Mr. Google, Mbah Google, sekarang enggak lagi. Atau aku cari nasihat daripada orang-orang yang sering kali muncul di TikTok memberikan nasihat tentang kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau kemudian masalah itu mulai menggulung dalam kehidupanmu, jangan terkejut. Kenapa? Karena Tuhan mau bilang, kamu sombong. Kamu tidak merasakan membutuhkan aku lagi. Kamu merasa tidak membutuhkan pertolonganku lagi. Kamu sombong. Masalah itu akan menggulung dan membuat masalah yang baru. Dan itu terjadi dalam hidup Rehabeam. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Sisak dan bangsa Mesir masuk. Apa yang mereka buat? Mereka mengambil 300 perisai emas yang pernah dibuat oleh Salomo. 300 perisai itu menjadi hiasan di dalam istananya. Pada waktu Salomo mau datang dan beribadah kepada Allah di bait suci, maka pengawal-pengawal daripada Salomo menurunkan akan perisai emas itu. Dan sepanjang jalan yang akan dilewati oleh Salomo, mereka berbaris dengan perisai emas di depan dada mereka. Saudara bisa membayangkan kemuliaan dan keagungan daripada raja
berjalan dan dipagari oleh perisai emas. Ini menjadi gambaran daripada pengakuan hidup Salomo ketika berjalan ke rumah Allah. Allah berkenan dan memagarinya dengan kemuliaannya. Perisai emas itu dikelilingi menjaga kiri kanan daripada perjalanan Salomo menuju kepada bait Allah. Kilauan cahayanya itu terpancar, begitu megah, begitu mulia dan agung. Sekarang perisai itu sudah nggak ada lagi. Kemana? Sudah diturunkan, dirampas, dibawa ke rumah perbendaharaan dewa daripada bangsa Mesir. Tidak ada lagi. Emas yang menjadi gambaran kekuasaan, kemakmuran, kemuliaan, sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu apa yang dibuat? Rehabeam kemudian memerintahkan bikin perisai lagi, tapi bukan dari emas, sekarang dari tembaga. Lalu tempelkan lagi di sana. Dan raja tetap akan mengulangi hari di mana dia harus pergi ke bait Allah. Dia berjalan, dia dikelilingi oleh perisai, tapi sekarang bukan perisai emas lagi, perisai tembaga. Hanya raja yang tahu, pengawal-pengawalnya yang tahu bahwa ini palsu, ini bukan yang asli, ini bukan emas. Dan waktu-waktu tertentu perisai itu memang harus digosok supaya mengkilap kembali. Emas tidak demikian. Saudara bisa bayangkan, raja berjalan ke dalam bait Allah, sekarang kemuliaannya palsu. Raja yang tahu dan semua pengawal yang tahu semua kepalsuan ini. Sekarang kerajaannya dikelilingi oleh kepalsuan. Sekarang ibadahnya pun juga dikelilingi oleh kepalsuan. Tuhan mau bilang, kalau kamu tidak cari wajahku, kalau kamu tidak cari kekuatanku, meskipun kelihatannya megah, mulia dan agung, palsu. Allah sudah menarik kemuliaannya, ditarik pulang, ditarik kembali. Rehabeam mencoba untuk memanipulasi bangsanya dengan perisai pengganti seperti perisai emas itu. Tapi dia sendiri yang paling tahu. Ini bukan emas. Ini bukan emas. Ini tembaga. Ditambah lagi, raja bahkan tidak bertindak untuk merembut kembali kemuliaan yang telah dirampas itu. Raja memilih jalan aman. Ia mau menyelamatkan mukanya di hadapan bangsanya. Dia bermain-main dengan semua kemuliaan-kemuliaan yang seharusnya menjadi milik daripada Allah. Tapi sekarang semuanya adalah kebohongan. Tuhan biarkan raja ini dalam kebohongan. Kehidupan rohani kita dapat dipalsukan, bukan? Kehidupan rohani kita dapat katanya baik, tapi semu. Orang dapat melihat kita begitu giat, tapi penuh dengan kepalsuan. Sebab kita tidak pernah lagi berteriak kepada Allah mencari wajahnya. Kita dapat berdoa, tapi doamu palsu. Kita dapat memberikan persembahan, tapi persembahanmu palsu. Kita dapat memuji Tuhan, tapi nyanyianmu palsu. Kita dapat lihat melayani, tapi palsu. Ada banyak kepalsuan. Setiap sisi hidup penuh dengan kepalsuan. Perhatikan, Allah tidak menginginkan yang palsu. Dia menginginkan hati yang asli, yang mencari kekuatannya, yang mencari wajahnya, yang berseru setiap saat, yang berkata dalam pujiannya, tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan, tanpamu hidupku tak berarti.
Tuhan senang mendengar pujian kayak begitu. Tuhan senang. Jika hati kita tidak tertuju kepadanya, maka pastilah tidak ada yang terbaik yang kita berikan kepadanya. Yang kita beri kepadanya adalah kepalsuan. Dan ingatlah, Tuhan jijik dan Dia akan membuang semua kepalsuan itu. Seharusnya raja memberikan yang terbaik. Tapi hatinya tidak pada Tuhan, maka pasti dia tidak memberikan yang terbaik. Dia hanya bisa memberikan kepalsuan. Perisai tembaga. Perlindungan palsu. Kemuliaan palsu. Kesejahteraan palsu. Untuk rakyatnya. Sudah tahu? Allah tidak bisa dipermainkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan yang harusnya menjadi miliknya. Dia tidak pernah mengizinkan sedikit pun. Saudara, berapa banyak orang yang merasa lebih puas dengan pengganti yang ditawarkan oleh dunia. Sudahlah, nggak usah terlalu menyibukkan dirimu. Aku berikan yang ini. Dunia memberikan pengganti yang mirip. Dunia memberikan komunitas yang mirip. Dunia memberikan pujian yang mirip. Dunia memberikan kesibukan yang mirip. Tetapi yang mirip bukan yang asli. Tuhan mencari yang asli. Hatimu yang asli. Hatimu yang tertuju yang asli. Dan kau berani berkata, Tuhan, aku berani bersaksi di hadapan Engkau dan di hadapan semua orang yang mendengarkan aku bahwa hatiku asli kepadamu. Ini yang Paulus pernah perkatakan kepada jemaat di Korintus. Aku bersaksi di hadapan Allah yang Maha Tahu, hatiku asli. Saudara, orang yang tertarik pada pengganti yang ditawarkan dunia, pasti ada kompromi. Alih-alih rendah diri kepada Allah, kita justru malah mencari alasan untuk meninggalkan Allah dan gerejanya. Karena itu di awal tahun ini, mari kita jangan cukup banyak berbicara tentang Allah dan kesibukannya. Jangan bicara tentang khotbah yang indah detil. Jangan bicara berkaitan dengan teknis detil daripada ibadah, organisasi, jadwal pelayanan sebagainya. Marilah kita mulai banyak bicara tentang Dia, tentang perbuatan ajaibnya, tentang kerinduan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Dia, merendahkan diri dan berkata, Tuhan, wajah-Mu ku cari. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Pertolongan-Mu ku rindukan. Dengan hati yang sungguh tidak berpura-pura. Jangan mengganti emas dengan tembaga. Kita sangat membutuhkan kekuatannya. Sebab Dialah satu-satunya sumber hidup dan kekuatan yang membuat kita dapat berdiri dan berkenan di hadapan Dia. Kita tidak bisa memadukan antara emas dan tembaga untuk menggambarkan hidup percaya kita. Kita tidak bisa mencampurkan kemurnian dengan kemurahan. Hidup rohani yang murni tidak dapat berjalan bersama-sama dengan yang duniawi. Karena Allah tidak menginginkan tiruan. Tidak ada tiruan di dalam bait-Nya yang kudus. 4 Januari 2026. Marilah kita taruh dalam benak kita, pikiran kita. Carilah wajah Allah. Carilah wajahku. Carilah kekuatanku. Untuk 365 hari ke depan. Di akhir tahun nanti, mari kita berkisah tentang Allah yang menyatakan wajah-Nya. Kita bercerita dengan gembira tentang kekuatan kuasa-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Vikaris Mercy akan menutup firman Tuhan di dalam doa mewakili kita sekalian setelah kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan hari ini. Silakan. Tambahkanlah hati yang takut akan Tuhan kepada setiap kami Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Tambahkanlah Tuhan kemurnian dan takut akan Tuhan kepada kami ya Bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, beri kami satu kerinduan yang besar Tuhan, untuk menantikan bagaimana Tuhan melihat kami, bagaimana wajah Tuhan lebih daripada semua wajah orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menikmati segala yang palsu Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa kalau kami ternyata berhasil menipu diri kami sendiri. Kasihanilah kami Tuhan, biarlah di dalam kebenaran-Mu, di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan menolong setiap kami, keluarga kami untuk menikmati Tuhan, hidup berjalan dengan hati yang total di hadapan Tuhan. Sehingga di dalamnya Tuhan kami menikmati damai sejahtera. Di dalamnya Tuhan kami menikmati penghiburan yang sejati. Karena kami tahu Tuhan berkenan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Berkatilah ya Bapa, bangkitkanlah orang-orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang rela berkorban dan tidak pernah sadar bahwa kami berkorban. Sehingga di dalam pelayanan ini Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan, ada banyak orang yang diubahkan lewat kesaksian hidup kami, lewat kemurnian kebenaran hidup kami. Berkatilah gereja-Mu ini ya Tuhan, tambahkanlah hati yang mencintai jiwa, tambahkanlah hati yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh hidup kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah seru doa kami. Kami bawa semua kerinduan doa kami kepadamu di dalam nama Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tentang Allah yang menyatakan wajahnya. Kita bercerita dengan gembira tentang kekuatan kuasanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.